Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنكم عني وعن جميع المسلمين وقال رضي الله تعالى عنه ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian yang keempat daripada kitab Tuhfatul Murid, yaitu kalau kitab klasiknya ini tidak ada judul. Kalau kitab yang cetakan terdahulu, kalau cetakan terbaru ini ada judulnya Al-Ibtida'u. Ini kita langsung wasal ini ya, karena ini hamzah wasal. Al-Ibtida'u, permulaan. Anwa'uhu, bagian-bagian permulaan itu. Jadi akan disebutkan beliau apa itu permulaan. Kenapa? Karena di dalam hadis yang dulu itu ada pertentangan atau kontradiksi antara hadis yang membahas tentang bismillah dan yang membahas tentang alhamdulillah. Maka muncullah satu pertanyaan, fa in qulta, jika engkau katakan, bainal khabaraini, antara khabaraini ay al haditsaini al madhkuraini, yang telah disebutkan ini, al madhkurainil terdahulu, yang telah disebutkan terdahulu, ini ada ta'arudun, saling bertentangan atau kontradiksi. Ini dari timbangan tafa'ala. Kalau timbangan tafa'ala ini maknanya saling, ada makna saling, terlibat antara dua pihak, saling bertentangan atau ada kontradiksi. Jadi yang jadi pertanyaannya, fa kaifa, maka bagaimana, yumkinu, mungkin, al-amalu, mengamalkan, bihima, dengan keduanya. Jadi kalau dilihat dua hadis ini, di hadis yang di atas sana, hadis yang pertama, kullu amrin la yubda'u dzi balin la yubda'u Bismillahirrahmanirrahim ila akhirih bahwa aqta. Kemudian hadis yang kedua, kullu amrin zibalin la yubda'u bil hamdalati bahwa aqta juga. Jadi kan seakan-akan setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, setiap perkara, berarti dua ini bagaimana cara menyatukan hadis ini? Karena ini ada pertentangan. Setiap perkara yang tidak dimulai, berarti yang mana yang didahulukan, bismillah kah atau alhamdulillah kah? Nah ini. Jadi kultu, kata beliau, aku katakan, ujiba, dijawab, anzalika ta'arrud, dari pertentangan tersebut, bi ajwibatin, dengan jawaban, ashharuha, yang paling terkenal jawaban, ajwibah, paling terkenal jawaban itu, annal libtida'a, bahwasanya ini lib, kita baca seperti tashil ya, karena ini ada wasal, hamzah wasal namanya. Ketika kita sambung jadi melebur dia, annal ibtida'a, sesungguhnya permulaan itu, nau'ani, dua macam. Nah, jadi ketika kita membahas ini nanti, maka hadis ini tidak ada kontradiksi. Dua hadis di atas ini tidak ada kontradiksi. Yang pertama, hakikiyun, hakikat, permulaan secara hakikat, wahwa ai, kita takdirkan nau'an, ibtida'u hakikiyun ay ibtida'u masubun apa namanya, ya, al-ibtida'u atau ibtida'u mansubun bil hakikah, secara hakikat. Nah itu maknanya, kita takdirkan ibtida'u mansubun bil hakikat, bil hakiki,
bil bil hakiki, al hakikat, permulaan yang dinisbahkan kepada hakikat, hakiki, secara hakikinya atau hakikat, nah, bil hakikati, bukannya bil hakiki. Wahwa, dan bermula dia adalah al-ibtida'u, permulaan yang bima, dengan sesuatu yang taqaddama, terdahulu, amamal maksud, di depan yang diinginkan. Jadi ketika kita misalnya membahas ingin membahas ini kan masalah tauhid. Jadi permulaan sebelum membahas itu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu namanya ibtida hakiki, memang di permulaan sama sekali. Walam yasbiqhu syai'un, tidak dimulai akan dia, dan tidak didahului akan dia sesuatu itu syai'un, oleh sesuatu yang lain. Jadi tidak ada di permulaan bismillah ini sesuatu yang lain. Jadi bismillah ini permulaan sama sekali. Wa idhafiyun, ini yang kedua, idhafi namanya. Maksudnya permulaan yang disandarkan kepada persandaran. Wa huwa libtida'u, yaitu permulaan yang bima, dengan sesuatu yang taqaddama, terdahulu, amamal maksud, di depan yang diinginkan. Wa in sabaqa'u, walaupun mendahului akan dia syai'un, oleh sesuatu. Jadi fabainahuma, antara keduanya, al-umumu wal khususul mutlak. Ada yang umum, ada yang khusus secara mutlak. Jadi ada yang umum, ada yang khusus secara mutlak. Fahumila, maka ditanggung atau dibawa khabarul basmalah. Jadi bismillah ini dibawa kemana? Ke bagian yang hakiki ini kah, atau ke idhafi? Nah, dijawab Jasidin, atau kata beliau humila khabarul basmalah, ditanggung, dibawa kabar bismillah ini. Maksudnya bacaan bismillah itu ala nau'il awal, atas macam yang pertama, yaitu hakiki. Jadi di sini bismillah ini masuk kategori ibtida hakiki. Wa khabarul hamdalah, takdirnya wa humila khabarul hamdalah ala tsani ay idhafi. Wa innama, hanya saja, lam yukas, tidak dibalik, lil kitabah, bagi penulis, karena ini alasannya kenapa tidak boleh dibalik. Bolehkah alhamdulillah duluan baru bismillah? Kata beliau hanya saja tidak dibalik. Ini lil hasar. Kenapa tidak dibalik hasar? Sudah difokuskan satu posisi saja, bahwa bismillah itu hakiki, alhamdulillah itu idhafi, karena lil kitab, karena mengikuti, ay lil iktidai bil kitabi, mengikuti dengan alkitab, maksudnya Al-Quran, karena Al-Quran sudah mengajarkan seperti itu, wal ijma', dan ijma' ulama. Jadi ketika kita membahas ini, maka tidak ada lagi kontradiksi, ta'arud antara dua hadis di atas. Luar biasa ulama ketika membahas masalah ini, beliau mencarikan jalannya supaya tidak ada pertentangan antara dua hadis ini. Karena ulama-ulama dulu mereka lengkap dari ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu hadis. Jadi pembahasan, ketika membahas satu kitab, maka akan muncullah beberapa ilmu di dalam pembahasan kitab tersebut. Jadi keterlaluan kita kalau kita mengiktirad, mengkritik ulama-ulama dulu tanpa ada dasar keilmuan yang kuat. Kita yang tidak ada dasar ini berani mengkritik ulama dulu. Memang wajar aja kritik itu, cuman kita harus melihat kondisi kita. Apakah patut kita mengkritik orang yang levelnya jauh di atas kita, sedangkan kita saja tidak lengkap keilmuan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.